Gadis ini memegang dadu. Tebak saja angka yang benar. Akan mendapat 100 miliar yen. Uang tunai menumpuk di samping. Pemenang dapat mengambil uang ini. Tapi kala akan berakhir seperti ini? Ini adalah game yang dirancang oleh seorang miliarder di Jepang. Kekayaannya setara dengan setengah Jepang. Game ini dirancang tidak hanya untuk dimainkan tetapi juga untuk memilih ahli waris. Pesertanya sangat beragam, mahasiswa, preman, pengangguran. Mereka semua sangat miskin dan sangat membutuhkan uang. Tapi menangkan saja permainan ini, orang itu akan mendapat 100 miliar, dan orang itu akan mewarisi perusahaan terbesar di Jepang. Gerbang pertama sangat sederhana. Mereka akan menebak angka di muka dadu, dan memasuki sangkar besi yang sesuai. Namun di atas sangkar tersebut terdapat sebuah bola besi seberat 500 kg. Saat waktunya habis, bola besi di dalam sangkar akan jatuh. Orang-orang di dalamnya akan seperti kucing lainnya, hancur berkeping-keping. Probabilitas kematian dalam game adalah 83%. Tapi orang-orang malang ini menganggap masih ada 1/6 peluang untuk menang. Mungkin mereka beruntung, bisa menampung 100 miliar. Sebelum resmi dimulai, Mineko diluncurkan 3 kali. Setiap kali dadu dilempar, angka yang muncul adalah 1. Aduk untuk keempat kalinya, dia menutup-tutupnya, permainan resmi dimulai. Waktu adalah 30 menit. Selama ini, pemain harus menebak angka dan memilih sangkar besi untuk dimasuki. Orang-orang mulai membuat kebisingan. Peluang 1/6 didasarkan pada keberuntungan. Tapi Seigi tidak berpikir begitu. 3 kali semuanya menghasilkan 1, jadi kemungkinan 1 muncul hanya 1/1296. Karenanya kandang tanda pagar 1 tidak aman. Kata Sakura, Seigi sering berjudi. Dadu yang terus muncul nomor 1 jelas disentuh oleh seseorang. Pusat gravitasi dadu telah diubah. Bagaimanapun, itu akan menjadi nomor 1. Ini disebut dadu nomor 1. Tapi meskipun dia mengatakan itu, dia tidak berani masuk kandang nomor 1. Mineko melihat bahwa semua orang tidak bergerak, jadi dia membuat aturan baru. Saat permainan usai, mereka hanya perlu berdiam diri di dalam kandang untuk menang tanpa menebak dengan benar. Bertahan, tentu saja. Orang-orang bingung, mereka memikirkan peraturan baru. Saat itu, seorang anak SMA melewati kerumunan, memasuki kandang 1 dan duduk di pojok. Seseorang memimpin. Dalam sekejap, semua orang bergegas ke kandang 1. Hanya Zero yang masih berpikir. Karena dia melihat masalah saat Mineko melempar dadu. Meski terlihat mirip, sepertinya sudah disiapkan, tujuannya untuk menipu mata. Karenanya kandang tanda pagar 1 sama sekali tidak aman. Saat dia mengatakan itu, sekelompok orang yang baru saja masuk mulai pergi. Zero berpikir lama lalu masuk ke kandang nomor 2. Dia melihat ke bola besi, lalu melihat ke 4 sisi, lalu duduk di sudut. Dua sahabat tidak mengerti, apakah kandang 2 aman? Jawab Zero, hanya untuk mengetahui kapan bola itu jatuh. Apakah ini jawabannya? Tapi mereka tetap melakukannya, duduk di sudut. Pada titik ini, permainan memiliki sisa 5 menit terakhir. Setiap orang harus mulai memilih. Kandang 1 tidak ada yang masuk. Cage 2 hanya memiliki Zero dan 2 teman. Kandang 3 juga hanya memiliki 3 orang. Sakura sendiri yang memilih nomor 4. Semua orang memilih kandang 5 dan 6. Mineko menghitung mundur sampai akhir. Semua kandang terkunci. Dia juga membuka tutupnya. Ekspresi setiap orang tidak sama. Zero dengan santai menerima nasibnya. Sakura senang. Tapi lebih dari itu adalah ketakutan menghadapi kematian. Melihat bola besi di depannya, Zero menghela nafas lega. Dia tahu taruhannya benar. Karena permainan ini bukan tentang menebak angka, melainkan bagaimana cara hidup di dalam sangkar. Anda bisa mengandalkan IQ, atau keberuntungan. Jika keduanya tidak tersedia, Anda bisa mengubahnya menjadi pai daging. Orang-orang berbaju hitam mengangkut banyak mayat. Mineko menyatakan bahwa mereka yang masih hidup berhak menerima 100 miliar. Tapi mereka harus berada di pertandingan berikutnya. 3 orang dikunci ke tiang. Tabung kaca perlahan naik. Sedetik kemudian, pipa air mulai mengalir. Apakah menurut Anda mereka dianiaya? Tidak, mereka sukarela. Tujuannya adalah untuk berebut uang tunai 100 miliar. Mereka memainkan permainan yang disebut pengatur waktu tubuh manusia. Mereka dikurung dan menjawab pertanyaan. Jika benar, air akan berhenti. Jawab salah, mereka akan menjadi mayat. Pertanyaannya hanya satu,
yang sederhana dan tidak masuk akal. Jika kamarnya sama, siapa kamu? Jawaban opsional pertama adalah orang, tetapi pertanyaannya tidak sesederhana itu. Semua orang mengabaikan pertanyaan itu. Kemudian mereka mulai berspekulasi. Sakura menebak itu adalah laut, dan mengatakan itu adalah dada ayam dan ikan. Tapi apapun jawabannya, mereka tidak berani memilih sembarangan. Karena salah akan kehilangan hak untuk menjawab. Hasil akhirnya hanya tenggelam. Kecuali seseorang menjawab dengan benar, air berhenti. Airnya bahkan belum sampai setengahnya. Zero masih belum tahu. Sakura dengan tidak sabar, dia meraih tiang dan mencoba memecahkan sangkar kaca. Tapi dia melihat tanda yang tersembunyi di dalamnya. Zero tahu ini adalah notasi untuk menemukan sudut dalam matematika. Dia melihat sekeliling ruangan lagi. Tempat ini berbentuk segitiga. Setelah menghitung, ia menemukan bahwa sudut lainnya adalah 36 derajat. Jadi jawabannya adalah item nomor 36. Tapi jumlah jawaban hanya 20, jadi tidak benar. Jadi apa arti angka 36? Zero berpikir lama tapi tidak keluar. Begitu juga orang lain. Mereka hanya bisa melihat posisi air yang naik sampai ke dada. Akhirnya seseorang mulai memilih jawabannya. Tapi jawaban yang mereka terima semuanya, out. Satu persatu mereka tersingkir. Tangis tak berdaya terus berlanjut. Pesertanya hanya Zero dan Shirube belum memilih jawabannya. Air telah masuk di bawah dagu. Zero merasa semakin cemas. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat seekor burung terbang. Dia tiba-tiba terbangun. Ruangan tersebut sengaja dibuat atap tembus pandang, karena jika dilihat dari atas, semua ruangan akan digabungkan menjadi satu. Segitiga sebelumnya adalah 36 derajat, disatukan untuk membentuk segi 6. Bayangan yang terbentuk dari segi 6 adalah bintang. Melihat jawabannya lagi, tentu ada bintangnya. Sakura senang, memuji kecerdasan Zero. Saat mereka akan memilih jawaban, ruangan lain mencuri jawaban bintang. Sangat baik. Jawaban bintang salah. Sekarang hanya Zero yang tersisa. Ketinggian air terus meningkat. Dia harus berjinjit untuk bernapas. Dia buru-buru melihat jawabannya. Dia mengesampingkan setiap jawaban. Terakhir, lihat jawaban ke-16, pinwheel. Dia tiba-tiba terbangun. Di dalam segi 6 tidak hanya ada bintang, tapi juga kincir. Dan jawabannya adalah satu-satunya jawaban yang benar. Air di dalam kandang mulai surut. Zero tidak hanya menang, tetapi yang terpenting, dia menyelamatkan semua orang. Tetapi memenangkan satu pintu tidak berarti pintu berikutnya akan menang. Pintu berikutnya adalah jebakan maut yang sebenarnya. Ini adalah permainan emas yang lebih berbahaya dari permainan Squid. Di atas pemain terdapat jangkar besi seberat 500 kg. Berdarah hanya dengan sentuhan ringan. Game ini disebut The Chapizing Big Ancor. Bonus dari game ini adalah 100 miliar yen. Aturan mainnya sangat sederhana. Terus jawab pertanyaannya. Jawab dengan benar jangkar akan naik. Jawab salah maka akan jatuh. Sampai saat itu, akhir mereka akan seperti ini. Jika Anda ingin menang, Anda harus menjawab dengan benar, atau semua pemain mati. Pertanyaan pertama, Hiroshi menjawab lebih dulu. Untungnya dia memilih pertanyaan yang paling sederhana. Tapi karena stres dia memberikan jawaban yang salah. Jangkar menjatuhkan takik. Nol menjawab kedua. Dia dengan lembut menjawab dengan benar. Di sisi lain, Yuki juga menjawab dengan benar. Kembali ke Hiroshi. Kali ini, dia memilih pertanyaan yang aneh. Kata wasit, ini adalah kalimat penting yang menentukan naik atau turunnya jangkar. Akan menghitung secara eksponensial jawaban sebelumnya salah. Hanya jawaban yang benar, jangkar akan naik, jika tidak maka akan jatuh. Dan siswa bodoh Hiroshi, seperti yang diharapkan, memberikan jawaban yang salah. Seiring dengan pergerakan roda gigi, jangkar turun. Melihat pedang melayang di atas kepala, Zero menghibur Hiroshi. Mereka masih memiliki kesempatan. Karena dia menemukan rahasia untuk memenangkan tahap ini. Jawab saja pertanyaan yang menentukan dengan benar, mereka akan menang. Dan mereka ada di dalam kata ANCHOR. Selama mereka mencapai pertanyaan kunci, mereka menang. Tapi apa yang dia tidak tahu, Mineko masih mengawasi mereka melalui kamera. Zero ingin menang, tidak sesederhana itu. Seperti yang diharapkan, Hiroshi menjawab pertanyaan kuncinya. Kali ini, Mineko mengubah posisi pertanyaan. Jika Hiroshi memberikan jawaban yang salah lagi, ini berarti jangkar besi akan mengenai kulit atau mengenai kepala.
Jangkar besi berlumuran darah. Jaraknya kurang dari 2 cm dari dahi. Jika pertanyaan kunci berikutnya salah, mereka mati. Di belakang, Mineko menatap Zero. Dalam hatinya, dia sangat senang dan terus menggunakan trik lama. Kalimat yang dipilih Zero semuanya adalah kalimat dengan skor rendah. Dan kalimat Hiroshi dan Yuki adalah pertanyaan yang sangat sulit. Jika Anda ingin menjadi benar, itu hampir tidak mungkin. Hal ini menyebabkan penurunan skor kumulatif 12. Zero sangat khawatir. Jika Hiroshi memilih pertanyaan penting lagi, mereka pasti akan mati. Tapi Tuhan sangat baik kepada mereka. Hiroshi tidak mendapatkan pertanyaan utama, itu adalah Yuki. Pertanyaannya dalam waktu 15 detik. Ucapkan 8 kanji yang sama, menggunakan 2 idiom. Pertanyaannya tidak sulit, Yuki buru-buru menjawab. Tapi Zero tampaknya perlahan kehilangan kendali. Dia berteriak, dan berjuang tanpa henti. Dia membuat Yuki tidak bisa berpikir. Melihat waktu yang hampir habis, Yuki hanya berbicara 3 idiom. Gear telah diturunkan. Selamat tinggal. Wasit mengangkat kepalanya, ketakutan dengan pemandangan di depannya. Pisau tajam itu tertancap di ranjang besi lagi. Zero menghela nafas lega. Kali ini, dia bertaruh dengan benar. Nyatanya, baru memulai, dia menyentuh jangkar besi untuk memperkirakan jaraknya. Kemudian, berdasarkan posisi jangkar besi yang jatuh, dia menghitung setiap garis jatuh adalah 3 cm. Dan akhirnya sang jangkar jatuh 12 langkah, baru selesai menolongnya. Jangkar besi terpasang di tepi tempat tidur. Berpikir seperti ini bisa disebut monster. Kemudian miliarder bertemu mereka. Dia menyatakan, Zero menang, dan masuk ke game terakhir. Posisi ahli waris diciptakan untuknya dan anak sekolah menengah lainnya.